Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Gimana kabar kalian wahai anak salihat? Kelas 5A, 5B, 5C, rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak salihat, jumpa lagi dalam daring kita ya, adab pada kali ini. Insyaallah kita akan bahas ya tentang lanjutan dari materi yang kemarin tentang amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Nah, baik, anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalian ya anak-anak salihat masih ingat kisah tentang penumpang kapal bukan? Ya. Masih ingat bukan? Ya, tentunya kalian masih ingat. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ya, kalau kalian lupa Ustaz akan ingatkan sekarang. Ya. Ada disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perumpamaan orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan perumpamaan orang-orang yang tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang berada di perahu atau kapal yang besar. Yang dimana sebagian penumpangnya ada di bawah ya, kemudian ada penumpangnya ada di atas. Ya. Kemudian penumpang yang di bawah kalau mereka butuh air, maka mereka harus naik ke atas, melewati orang-orang yang ada di atas, sehingga mereka bisa ngambil air. Begitu terus. Akhirnya salah seorang penumpang yang ada di bawah mengatakan, sudah kita tidak boleh mengganggu penumpang yang ada di atas. Ya, tidak boleh kita mengganggu penumpang yang ada di atas. Karena kita setiap hari ngambil air. Sudah gini aja cara kita, mari kita bolongin saja kapal ini. Kita jebol saja perahu ini, ya, kita jebol dia, ya, sehingga kita tidak mengganggu orang di atas, ya. Maka Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi lanjutan kisah ini, kalau seandainya orang-orang yang ada di tempat itu membiarkan, ya, orang yang ada di bawah, ya, seandainya yang di atas, penumpang yang di atas membiarkan penumpang di bawah menjebol perahu yang di bawah itu, maka mereka akan celaka semuanya. Baik penumpang yang ada di bawah atau penumpang yang ada di atas, semuanya akan celaka karena perahu akan tenggelam. Namun kalau seandainya penumpang yang di atas itu mencegah, ya, mencegah agar orang yang di bawah ini tidak melubangi perahu tersebut, maka selamatlah semuanya. Baik penumpang yang ada di bawah ataupun penumpang yang ada di atas. Ya, maka oleh karena itu anak-anak salihat, apabila kita ingin selamat dari azab Allah, selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala, selamat dari celaan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anak salihat, apa saja akibatnya apabila orang membiarkan keburukan terjadi. Artinya dia tidak menyuruh orang melakukan kebaikan. Kemudian dia juga tidak mengingkari orang mengingkari kemungkaran. Dia tidak mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dia tidak memerintahkan orang melakukan kebaikan. Kemudian orang melakukan kemungkaran tidak ditegur. Dibiarkan saja orang melakukan kemungkaran. Apa kira-kira yang akan terjadi? Apa akibatnya? Apa dampaknya bagi dirinya dan orang lain? Baik, perhatikanlah, ini yang kita bahas akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama anak-anak salihat, mendapat celaan dari Allah. Ustaz ingin tanya sama kalian, apakah kalian ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu bukan, ya. Tidak ada orang yang ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, orang lain saja kalau mencela kita, kita tidak ingin.
Ya, orang saja kalau mencela kita, kita tidak mau dicela oleh orang. Apalagi ini yang mencela kalau Allah Subhanahu wa taala. Berarti alangkah besarnya dosa yang kita lakukan, makanya kita mendapatkan celaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang di antara dampak orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan mendapatkan celaan Allah ini. Nauzubillah. Semoga Allah tidak menggolongkan kita orang-orang yang dapat celaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula yanhahumur rahbaniyun." Ya, wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Kalau seandainya ya, ulama-ulama mereka, orang alim mereka ya, mau mencegah mereka dari ucapan-ucapan dosa dan memakan harta yang haram, ya, labi'sa ma kanu yasna'un. Ya, sungguh sangat apa? Sangat buruk sekali apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang tahu kemungkaran, kemudian dia tidak mencegah kemungkaran itu, atau orang yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, itu apa, dia dapat celaan apa? Celaan dari Allah. Apa celaannya? Labi sama kanu yasnaun. Alangkah buruk sekali apa yang mereka lakukan. Ya, makanya oleh karena itu jangan kita meremehkan yang namanya al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Karena kita akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak solehat, di antara akibat meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, mendatangkan laknat Allah. Ustaz tanya sama kalian yang kedua kalinya, apakah kalian ini mendapatkan laknat Allah? Apa arti laknat di sini? Laknat ini artinya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang mendapatkan laknat Allah ini artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah SWT, jauh dari rahmat Allah. Bagaimana nasib kita anak-anak saleh kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah? Rugi kita. Ya. Karena kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia mendatangkan laknat Allah. Laknat Allah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Bani Israel zaman dahulu. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Perhatikan, Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru. Ya, telah dilaknat orang-orang kafir min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka apa? Sebabnya mereka asaw, bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Fa'aluhu, yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Perhatikan pada ayat ini, ayat yang mulia ini, Allah mengabarkan bahwasanya Bani Israel, ya, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini dia. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Karena mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Artinya dibiarkan kalau ada saudaranya melakukan kemungkaran, kaumnya melakukan kemungkaran, dibiarkan. Berarti kalau ada orang ketika melihat kemungkaran, kemudian dia diam, tidak melarangnya, maka ini dikhawatirkan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, kalau kalian melihat kemungkaran, maka kalian cegahlah semampu kalian. Semampu kita. Kita mampu dengan tangan kita. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan kita. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati kita. Ya, hati kita sudah mengingkari. Jangan kita senang dengan kemungkaran, justru menyaksikan, tidak boleh. Karena kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, anak salihat, apa itu? Nah, ini dia akibatnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Bahaya sekali semuanya. Ya. Pertama dicela oleh Allah,
Kedua, mendapatkan laknat, mengundang laknat Allah. Ketiga, tidak mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Subhanallah. Artinya apa? Mereka akan dihancurkan oleh Allah. Di dunia dihancurkan, di hari kiamat juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma 'atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Artinya, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lalai, lupa apa-apa yang mereka diingatkan dengannya, anjainal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan buruk, dari kemungkaran. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami siksakan, kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim, ya, dengan azab yang pedih. Bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka melakukan kefasikan. Ini perhatikan ini. Ya, berarti ada dua jenis manusia ini. Ya, pertama orang yang diselamatkan dari azab, kemudian yang kedua orang yang diazab. Siapakah orang yang diselamatkan dari azab? Ini dia. Orang-orang yang mencegah dari kemungkaran ini akan selamat dari azab dunia dan akhirat. Siapakah orang-orang yang akan diazab di dunia dan akhirat? Ini dia, orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu orang-orang yang lupa dengan apa-apa yang mereka diingatkan. Lupa, mereka tidak mau mengingkari mereka tidak menyuruh kepada yang baik dan mereka membiarkan kemungkaran. Inilah orang yang mendapatkan azab. Ya, sudah jelas anak-anak solihat apa azabnya? Ya, apa hukumannya? Apa balasannya bagi orang-orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar? Baik, yang pertama apa tadi? Mendapat celaan dari Allah. Yang kedua apa? Mendapat laknat. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari keburukan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.